Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran BK. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang tema nilai sikap dan kejujuran. Akan tetapi, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, anak-anakku yang super, pada tema kali ini yaitu tentang tema nilai sikap dan kejujuran, Ibu yakin tema ini sudah sangat familiar untuk kalian. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dari kita mempelajari materi ini? Seperti yang telah kalian lihat pada layar kalian, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar dapat memberikan pemahaman tentang nilai sebuah kejujuran yang akan membawa pada kesuksesan di dunia dan akhirat. Namun, sebelumnya masuk kepada materi, Ibu ingin kalian mengikuti ice breaking yang Ibu berikan pada kalian, yaitu berupa apa? Tebak gambar dan sebuah persepsi. Nah, pada gambar pertama, silakan kalian lihat, di situ ada gambar beberapa kubus. Silakan kalian coba hitung ada berapa kubus pada gambar ini. Ada 8 atau 7 kubus. Silakan dihitung, Ibu berikan waktu 1 menit saja ya. Sudah selesai? Oke, jawaban kalian Ibu harap disimpan terlebih dahulu. Sekarang kita beralih pada gambar di sebelahnya, yaitu ada gambar apa? Setelah kalian lihat di sini. Sudah bisa dilihat? Ada gambar apa? Oke, silakan kalian simpan jawaban kalian. Nah, sekarang kita masuk kepada jawaban. Nah, di situ ada gambar kubus. Jawaban kalian 7 ataukah 8? Terlepas kalian menjawab 7 ataukah 8, sebetulnya tidak ada jawaban yang salah dari jawaban kalian. Nah, sebelum Ibu jelaskan, coba kita hitung terlebih dahulu. Apabila kita lihat dari sudut pandang yang atas, maka di situ ada 8 kubus. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Namun, apabila kita lihat dari sudut pandang depan atau samping, maka jawabannya ada 7 kubus. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa maksud dari gambar ini? Dari gambar ini bisa menyatakan bahwasanya apabila kita melihat suatu permasalahan, permasalahan itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Bisa saja apabila jawabannya berbeda, maka bisa saja jawaban tersebut dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu amanatnya. Kemudian coba kita lihat dari gambar di samping lagi. Adakah kalian yang tadi menjawab gambar ikan seperti yang di bawah? Kemudian, adakah kalian menjawab seperti gambar burung seperti yang dilingkari berwarna merah? Sama halnya dengan gambar kubus yang tadi, di antara gambar ini tidak ada gambar yang salah yang kalian pilih. Nah, kemudian apa hikmah dari gambar ini yang bisa kita petik? Apabila gambar yang kalian lihat di sini adalah gambar burung, bisa kita simpulkan ya, bahwasanya sudut pandang kalian, pola berpikir kalian sudah cukup luas. Namun, apabila kalian memilih gambar yang ikan, dalam pola pikir kalian berupa ikan, di sini gambar yang kalian lihat, yang dimaksud di sini adalah pola pikir kalian perlu dikembangkan lebih luas lagi. Agar apa? Agar sudut pandang kalian bisa lebih luas, tidak terkungkung pada satu permasalahan saja. Nah, silakan lihat persepsi yang ada pada layar kalian. Pada persepsi ini dikatakan bahwa jujur merupakan salah satu pendidikan karakter yang penting dan sulit ditanamkan. Kejujuran adalah suatu sikap yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini harus dilandasi dengan kejujuran, karena sekali kita berbohong pasti akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan yang berikutnya. Oleh karena itu, kita harus selalu bersikap jujur, baik itu dalam bersikap maupun dalam perbuatan. Untuk selanjutnya,
Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu bisa dikatakan tulus, tidak culas, lurus hati, dan jujur itu masih dibagi menjadi 3. Ada yang jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Apakah yang dimaksud dalam jujur berucap? Maksudnya jujur dalam berucap ini ketika kita berbicara haruslah berbicara apa adanya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahi, ya. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan begini, ketika pembelajaran daring, masih saja ibu temukan ada yang kurang jujur dalam berucap. Sebagai contoh, ada yang mengatakan bahwa dia sudah melakukan presensi, ya, akan tetapi sebetulnya tidak melakukan presensi. Bagaimana ibu bisa mengetahui tidak melakukan presensi? Karena presensi yang ibu buat adalah menggunakan Google Form, ya. Di situ selama kita daring, semua kegiatan presensi sudah terekam. Bahkan detik dan menitnya pun bisa muncul. Jika ditemukan tidak ada nama, kemudian tidak muncul detik dan menitnya, apalagi bisa dipastikan siswa tersebut belum melakukan presensi. Itu merupakan kejujuran dalam berucap dan juga termasuk kejujuran dalam bertindak. Bertindak yang bagaimana? Bertindak untuk tidak jujur. Nah, bagaimana dengan jujur dalam niat? Jujur dalam niat di sini dapat dinyatakan seperti kejujuran dalam bersikap. Ya, jujur dalam berniat di sini bisa dikatakan kegiatan yang baik, tidak berbohong. Kemudian yang selanjutnya, alasan mengapa harus kita jujur. Di situ ada beberapa alasan agar kita tetap jujur. Yang pertama, nah, dengan kita jujur, kita tidak akan terperangkap dalam kebohongan. Karena apa? Karena yang kita bicarakan adalah hal yang real, apa adanya. Kemudian yang kedua, berkata jujur berarti tidak ada orang lain yang bakal disalahkan atas perbuatan kamu. Akan tetapi, kejujuran itu harus kita tetap melihat timing yang tepat, ya. Kemudian yang ketiga, kebenaran selalu merupakan argumen yang paling kuat. Ini sangat betul. Karena dilihat dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang kapanpun, apabila kita jujur, itu merupakan suatu kebenaran. Kemudian yang keempat, berkata jujur dapat memberikan kesempatan menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, kemudian kepada siapa saja sih kita harus jujur? Pastinya kepada diri sendiri. Kalau kepada diri sendiri saja kita tidak jujur, ibu tidak yakin kepada orang lain kita bisa jujur. Jadi, jujur itu harus dari diri sendiri dulu dimulainya. Jujur kepada orang lain juga, dan jujur kepada Tuhan. Dan walaupun kalian tidak jujur kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengetahuinya karena Tuhan pasti Maha Tahu. Kemudian selanjutnya, nah, kiat apa saja sih yang dapat dilakukan agar kita selalu bersikap jujur? Nah, yang pertama, kita harus mencari teman yang baik dan menghindari teman yang buruk. Itu kalau dalam level kalian ya. Kenapa? Kadangkala teman sangat berpengaruh besar pada kehidupan siswa, terutama pada siswa yang berusia belasan tahun yang biasanya masih labil. Apa maksudnya labil di sini? Mudah terpengaruh. Akan tetapi, jika kalian situasi emosionalnya sudah stabil, memiliki teman yang tidak baik pun, ibu yakin kalian tidak akan terpengaruh apapun. Dan kalau bisa memang jangan pilih-pilih teman. Kemudian yang kedua, mencari lingkungan yang jujur dan menghindari lingkungan yang buruk. Namanya saja lingkungan, kita bisa berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam lingkungan itu. Dan kadangkala sikap kita juga terbentuk dari lingkungan yang ada. Jadi diupayakan mencari lingkungan yang baik. Kemudian yang ketiga, selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Contohnya, dengan cara kalian berbicara tidak jujur, maka bisa saja banyak orang lain yang bagaimana teraniaya. Contohnya dari sifat kalian yang membolak-balikan fakta. Kemudian yang keempat, selalu mengingat Tuhan.
Demikian penjelasan dari Ibu. Ibu harap kalian bisa memahaminya. Silakan kita berdoa terlebih dahulu. Syukur alhamdulillah kita sudah selesai dalam mempelajari materi kita hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Salam super untuk kalian semua. Assalamualaikum